Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba ya teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada orang hidupnya penuh dengan masalah, coba lihat. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungan dia sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau banyak dilanggar, lebih banyak masalah, insya Allah. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni tentang kisah keajaiban sholawat dari Teteh Santi. Assalamualaikum Teh Vina, saya Teteh Santi dari Bandung. Saya mau berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat. Saya menyembuhkan penyakit kanker serviks dengan cara sholat tahajud dan sholawat munjat 500 kali. Masya Allah, ini terjadi pada saya. Saya divonis kanker serviks dan harus operasi pengangkatan rahim. Memang benar ya, katanya Dr. Zaidul Akbar itu, kalau kita memelihara dendam atau kita punya dendam atau sakit hati, itu menimbulkan penyakit pada diri kita. Saya merasa kayak gini karena saya tuh kayak ada yang aneh gitu. Nah, kemudian saya kan nonton YouTube, ternyata di situ muncul videonya Dr. Zaidul Akbar. Nah, di situ saya ikuti semua videonya Dr. Zaidul Akbar. Setiap Dr. Zaidul Akbar itu upload video selalu saya putar. Nah, di situ pas saya tonton videonya Dr. Zaidul Akbar itu membahas mengenai kanker. Nah, saya dengerin, saya puter itu video, ternyata katanya kalau kita memendam rasa atau jengkel akan menimbulkan penyakit, entah itu kanker, entah itu tumor. Nah, memang benar apa yang diucapkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Saya tuh sakit hati sekali dengan tetangga saya yang memfitnah saya dan menyebabkan berita tanpa bukti ke orang sekitar, yang akhirnya orang sekitar memandang saya dengan penuh curiga. Sampai sekarang saya amat sakit hati dan dendam, karena saya merasa terbunuh setiap harinya oleh perlakuan mereka. Sampai saya ngomong gini sama Allah, ya Allah, tuntun hamba agar hamba bisa memaafkan mereka. Tapi Dr. Zaidul Akbar itu memang ngomong gini, jangan pernah kita sakit hati sama orang sekitar, orang tua, keluarga, ataupun tetangga yang memfitnah kita. Biarlah mereka memfitnah kita, gitu kata Dr. Zaidul Akbar. Nah, namanya orang difitnah tuh mana ada yang kuat ya. Kita nggak ngerasa ngomong, nggak merasa melakukan, tapi difitnah sama orang atau orang sekitar kita pasti sakit hati. Tapi Dr. Zaidul Akbar tuh selalu ngomong kalau kita tuh selalu harus sabar, selalu harus ikhlas, dan usahakan setiap hari minum
rimpang-rimpangan seperti jahe, terus kunyit, terus serai, seperti itu yang dibahas oleh Dr. Zaidul Akbar. Nah, yang saya rasakan mungkin awalnya gejala yang saya rasakan itu adalah keputihan, tapi tidak banyak tapi itu saya sepelekan karena mungkin hanya keputihan biasa, dan itu sudah berangsur lama sampai akhirnya di September tahun 2021 saat berhubungan dengan suami, setelahnya ada darah yang keluar. Selalu seperti itu, Teh Vina. Nah, saya cek ke dokter, kata dokternya nggak ada apa-apa. Mungkin itu kankernya masih stadium awal, jadi nggak bisa dideteksi oleh dokter, dan saya disuruh pap smear, tapi tidak saya lakukan. Sampai akhirnya September 2022 saya cek kembali, ternyata saya oleh dokter divonis kanker serviks stadium 1B. Nah, di situ saya tuh mencari untuk pengobatan, bagaimana cara mengobati kanker serviks. Nah, ternyata di situ muncullah channelnya Mbak Melisa itu, dan channelnya Ustadz Muklis Marsal. Nah, di situ saya ikutin, saya tonton videonya Mbak Melisa dan Ustadz Muklis Marsal. Di situ karena setiap hari saya selalu minum rimpang-rimpangan seperti yang disarankan oleh Dr. Zaidul Akbar, dan saya mendengarkan nasihat dari Mbak Melisa dan Ustadz Muklis Marsal, kalau kita pengen apa-apa disolawatin aja. Dan katanya Mbak Melisa itu kalau pas waktu itu Mbak Melisa sakit kanker atau benjolan apa ya di payudaranya. Nah, di situ saya juga merasa mungkin Mbak Melisa itu terkena kanker. Nah, sedangkan Mbak Melisa terkena benjolan di payudaranya. Kalau aku kan divonis kanker serviks stadium 1B. Nah, di situ saya mencoba untuk bangun. Selama 2 bulan ini saya bangun tengah malam. Alhamdulillah saya sering terbangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud dan membaca sholawat munjat 500 kali, karena saya belum mampu membaca sholawat munjat 1000 kali seperti yang disarankan oleh Mbak Melisa itu. Nah, setelah 2 bulan saya melaksanakan sholat tahajud dan sholawat munjat 500 kali, sakit yang saya derita selama 2 tahun yang lalu, pada waktu itu saya memang merasakan sakit sekali ya, tapi saya tetap sholat tahajud dan sholat munjiat 500 kali. Subhanallah dan alhamdulillah teteh, saya sembuh. Dan sejak saat itu sampai sekarang ini saya sering terbangun malam, dan kira-kira jam 1 atau jam 2 malam ada yang membangunkan, dan saya membaca sholawat munjiat. Ya, mudah-mudahan yang sakit, semuanya sedang sakit itu disembuhkan, termasuk saya. Dan alhamdulillah, mungkin saya memang belum ke dokter lagi, tapi saya merasa itu ada kayak keringanan lah, nggak kayak yang saya rasakan seperti waktu kemarin-kemarinnya itu kalau berhubungan dengan suami itu langsung keluar darah. Tapi sekarang saya merasa kayak nyaman gitu, nggak ada keluhan yang saya rasakan. Saya menyembuhkan penyakit kanker serviks dengan cara sholat tahajud dan sholawat munjat 500 kali. Segini saja ya Teh Vina, testimoni yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang lagi terkena penyakit kanker. Yuk semangat, kita pasti bisa sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teteh Santi di Bandung. Subhanallah, teman-teman. Beliau Teteh Santi ini katanya terkena kanker serviks, divonis kanker serviks katanya ya, dan katanya harus dioperasi pengangkatan rahim. Katanya itu awalnya katanya Dr. Zaidul Akbar itu jangan memendam, jangan balas dendam, jangan memendam ego atau sakit hati.
kita harus bersabar dan harus ikhlas, katanya Dr. Zaidul Akbar. Subhanallah ya teman-teman, saya juga suka nonton videonya Dr. Zaidul Akbar, yang mana beliau selalu mengajak kita untuk setiap hari minum rimpang-rimpangan ya teman-teman, seperti yang diceritakan oleh Teteh Santi tadi. Nah, Teteh Santi ini awalnya merasakan tuh gejalanya itu adalah keputihan, tapi tidak banyak. Dan hal itu disepelekan oleh Teteh Santi ya teman-teman. Subhanallah, berangsur lama, sekitar tahun 2021 September, waktu beliau berhubungan dengan suaminya, keluar darah katanya. Dan kemudian Teteh Santi itu cek ke dokter, dan kata dokternya pun nggak apa-apa. Nah, setelah mungkin tuh karena stadium awalnya, jadi dokternya tuh katanya nggak tahu. Nah, setelah disuruh pap smear setelah akhir bulan September 2022 itu, ternyata Teteh Santi ini cek kembali, ternyata Teteh Santi divonis kanker serviks stadium B. Subhanallah, karena Teteh Santi merasa ada kanker serviks, alhamdulillah Teteh Santi setiap malamnya tuh terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholawat munjat 500 kali setelah 2 tahun dirasakan sakit. Nah, setelah itu Teteh Santi merasakan kayak nggak ada apa-apa gitu loh di rahimnya tuh, mungkin karena beliau sering terbangun malam sekitar jam 1 jam 2 itu, kemudian membaca sholawat munjat 500 kali. Subhanallah ya teman-teman, benar kayak siapa tuh Mbak Melisa itu, beliau terkena benjolan di payudaranya, ternyata lama kelamaan berangsur kempes benjolannya teman-teman, seperti yang dirasakan oleh Teteh Santi tersebut. Nah, bagi teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga semuanya lekas sembuh ya teman-teman, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti sembuh, karena Allah Maha menyembuhkan ya teman-teman. Semangat terus gempur jalur langit dan baca sholawat munjat seperti Teteh Santi, yang mana beliau terinspirasi dari Dr. Zaidul Akbar, dari channelnya Mbak Melisa, dan channelnya Ustadz Mukhlis Marsal ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat.